Sobat Podiangu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, di video general reading kali ini aku membuat tentang arti atau makna mimpi kamu yang berulang. Oke, tapi sebelumnya tolong dengar intro ini dulu atau penjelasan ini dulu. Jadi kalau misalnya mimpi itu ada mimpi vision sama mimpi psikologis gitu ya. Kalau misalnya yang berulang, kalau yang nggak ada artinya itu jarang sih mimpinya sampai berulang. Oke. Terus itu nanti aku juga bakal lihat apakah itu mimpi vision atau mimpi psikologis. Kemudian aku juga di sini nanti aku nggak akan mendetailkan seperti apa karena mimpi kalian pasti akan berbeda-beda dan biasanya setiap mimpi itu ada suatu simbolisasi yang maknanya bisa beda di setiap orang gitu. Nah, jadi nanti yang aku baca adalah secara generalnya aja. Nanti kalian perlu sinkronisasiin dulu lagi sama mimpi kalian itu menurut kalian resonate gak gitu ya. Nanti juga aku bakal ngasih tahu kode-kode apa yang kira-kira muncul di mimpi kalian atau misalnya jenis warna apa kayak gitu dan sebagainya ya, apa yang tergantung nanti yang muncul gitu. Ya, mungkin juga ada saran-saran selain juga makna dari mimpi tersebut. Oke. Ini file 1, file 2, file 3. Kalian bisa bayangin dulu mimpinya itu seperti apa biar dapat energinya. Mimpi yang berulang itu seperti apa? Bayangin dulu. Mana sih yang kira-kira ada pesannya atau ada maknanya gitu dari mimpinya itu? 1, 2, 3. Yang mana menurut kalian paling menarik? Oke. Kalau misalnya mau di post dulu videonya juga boleh untuk memilih sebelum aku taruh tandanya tuh. Oke. Dan sekarang aku akan menaruh tandanya. Kalau masih berisik, kalau misalnya masih bingung untuk memilih, aku taruh tanda ini gelas kuning di file 1, gelas hijau di file 2, gelas biru atau indigo sih di file 3. Oke. Ini tanda yang pertama, gelas kuning. Tanda yang kedua, gelas hijau biru sih. Tanda yang ketiga, gelas ungu atau indigo. Oke. File 1, 2, 3. Jika kalian masih memerlukan waktu untuk memilih, silakan pause videonya. Jika yang sudah, silakan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya ya. Di gelas 2 dan gelas 3 kita singkirkan dulu. Oke, kita ke file pertama dulu. Hal untuk kalian yang memilih file nomor 1, file pertama dengan gelas kuning. Oke, gelasnya ditaruh di sini aja. Oke, aku akan jajarin dulu kartunya seperti apa. Ada lover dong. Ini termasuk mimpi psikologis. Jadi mimpi ini muncul karena kalian karena ada kejadian-kejadian suatu hal ya, dan bahasanya pastinya adalah simbolis. Biasanya bahasa mimpi itu simbolis memang. Oke. Mimpi-mimpi ini yang dalam misal kayak ada kode-kode ya, biasanya kayak ada kode ular mungkin yang muncul, ada langit yang terbelah beberapa orang, ada gunung yang tinggi atau kalian kayak ada elemen gunung gitu lah, melihat gunung. Intinya kode mimpinya itu yang ini. Ada ular, ada pohon, ada warna hitam, orange, kuning gitu ya. Ada lumpur juga. Ya ini ada pemandangan terbuka, mungkin Anda dikejar-kejar sesuatu atau dipeluk, itu bisa. Perasaan yang muncul di mimpi ini bisa kayak random, soalnya ini ada yang ketakutan tapi ada yang kayak dibimbing, ada yang merasa luas kayak gitu, bebas gitu. Nah, mimpi ini memang mimpi yang muncul karena masalah psikologis kalian, bukan berarti masalah negatif ya, tapi bisa juga yang memang ada di ya alam bawah sadar kalian yang ke up gitu. Itu muncul karena kalian menginginkan suatu kebebasan, karena ada rasa kekangan. Kalau misalnya kalian mimpi dikejar-kejar sesuatu gitu, atau mungkin dikejar ular, digigit ular, atau ada yang suatu mendekap, memeluk atau yang sebagainya ya, apapun itu simbolisasi di mimpi atau kode di mimpi itu bisa lumayan random gitu. Dan maknanya di sini tuh kayak kalian
ada sesuatu yang seperti mengekang kalian, dan di sini ingin bebas, ingin ada yang menolong kalian. Mungkin juga beberapa orang sudah memiliki pasangan di sini dan ada rasa ingin menggantungkan diri atau mengikatkan diri ataupun bermanja-manja bersama pasangan seperti itu. Dan selanjutnya ini lebih ke hubungan sosial sih, daripada kayak misalnya karir ataupun keuangan ataupun mungkin love, tapi lebih gedenya ke sosial. Kalau misalnya dibilang masalah keluarga, enggak juga, ini masalah sama orang yang tidak ada hubungan darahnya, yaitu sosial. Ya, mungkin lingkungan kalian juga, kalian merasa terikat atau terkekang, jadi intinya nggak bebas lah. Mungkin kalian juga ingin merantau tapi tidak diizinkan. Kalian ada ide-ide, suatu ide yang berbeda tapi bingung untuk jalannya, kayak mentok nggak bisa jalan gitu. Jadi hal-hal yang muncul di mimpi itu sebagai simbolisasi keadaan diri kalian yang susah bergerak gitu. Mungkin kalian menginginkan sesuatu dan susah bergerak, intinya seperti itu. Kalau misalnya dibilang ada ikatan cinta yang toksik, bisa jadi, tapi hanya sedikit. Ini nggak banyak orang, sedikit aja yang toksik gitu, karena energinya lumayan tipis sih. Lebih ke yang mengharapkan bantuan, dan di mimpi juga ada yang ada di alam bawah sadar kalian tuh ada yang memberikan kode atau kenyamanan bahwa kalian tuh ada nyaman sama seseorang. Mungkin kalian nggak sadar atau gimana, tapi intinya kalian ada merasa nyaman sama seseorang tuh. Ada yang bener-bener emang bisa bantu kalian. Jadi alam bawah sadar tuh bakal lebih sensitif sama energi orangnya tuh kayak gimana gitu ya. Terus kalian dan hubungan kamu sama dia bukan berarti kalian pacaran, bukan berarti kalian sudah menikah atau gimana, tapi yang lebih kayak membantu kalian gitu. Ada orang yang membantu kalian. Nah, selain ada orang yang membantu kalian, ini sih yang paling gede sih energinya, paling gede yang terikat gitu. Jadi mendambakan ada orang yang menolong, mendambakan ada orang yang aduh datang dong seorang satria gitu mungkin, atau seorang yang bisa mengerti kalian. Kalau misalnya kalian defense-nya maskulin, berarti kalian diri alam bawah sadar kalian juga mencoba untuk berusaha menjadi kuat, berusaha untuk menolong juga gitu. Kalau yang kalian defense-nya feminim, itu lebih besar defense feminimnya. Mau kalian laki-laki ataupun mau kalian perempuan ya, ini yang lebih besar defense feminimnya. Ada alam bawah sadar kalian memang mendambakan seseorang untuk menolong kalian kayak gitu, mendambakan kebebasan. Ini juga memang DNA, tapi bukan aku dari energi gininya, maknanya bukan keluarga. Meskipun di mimpi mungkin bakal muncul wajah-wajah keluarga gitu, atau kalian melakukan apa gitu sama keluarga di mimpi bla 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 gitu, bisa juga seperti itu. Nah, coba aku ambil untuk makna tambahan, siapa tahu ada yang belum aku sampaikan. Makna tambahan orang yang memilih pile nomor 1, makna mimpinya. The Tower. Oke. 3 dong. Oh, ini jelas dari gini sih, jelas dari masalah psikologis di alam bawah sadar kalian. Ini masalah yang memang terjadi berulang-ulang. Mungkin kalian merasa tidak beruntung dalam suatu hal. Oke. Ya, dalam suatu hal yang memang di kehidupan kalian memang secara bukan secara energi aja, tapi ini secara yang fisik gitu. Yang fisik yang kelihatan. Ya, mungkin juga kalian memang udah agak lama berulang-ulang mengalami masalah kayak runtuh, jatuh, capek gitu, terkekang, tertindas, atau ada yang mengganggu juga. Bukan mengganggu dari hal, ada sih beberapa energi negatif, maksudnya ada energi di luar yang mengganggu sehingga kayak masuk gitu loh energinya itu ke alam bawah sadar kalian. Jadi kalian memang merasa tidak aman gitu. Tapi sejauh ini syukur-syukurnya adalah tidak terlalu bermasalah tentang kesehatan atau untuk kesehatan kalian.
masih lumayan terjaga nih, masih ada sinar lah, bisa dibilang seperti itu, masih ada pertolongan, masih bisa tertolong lah, bisa dibilang kayak gitu. Terus ya kalian seperti Queen of Coin ini, kalian kayak memang berusaha untuk melepas hal-hal yang, atau bebas dari hal-hal yang mengekang ataupun ketidakberdayaan, seperti tower, seperti rasa tidak nyaman, tidak aman di rumah kalian sendiri, atau tidak ada tempat untuk pulang gitu. Rumah, maksudku home, bukan house, di yang keluarga gitu, yang kalian anggap keluarga meskipun tidak berhubungan darah ya tuh. Ya dari segi cakranya, memang dari segi chakra heartnya kalian itu agak terganggu karena permasalahan ini dan agak terbebani ya. Jadi memang heart chakra kalian bisa disembuhkan, tapi dengan sosialisasi sama orang lain. Ini perlu berbicara dan perlu memikirkan bersama orang lain, kayak mencari solusinya. Dan juga kalian, bukan maksud aku untuk tidak membolehkan kalian untuk berharap gimana, tapi jangan berharap terlalu lebih ya, lebih gimana gitu, karena proses ini menurut aku adalah proses yang panjang, sehingga maka sampai itu muncul terus di mimpi, dan kedepannya bukan berarti kalian akan selesai mimpi ini, dan kalian bakal bisa berulang-ulang lagi mimpi-mimpi kedepannya, walau dengan frekuensi atau jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, dan ini memang kayak masalah yang bukan masalah bisa gampang diselesaikan dengan waktu cepat gitu. Kedepannya juga masih panjang jalan kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian ini, yang kayak kekangan ini yang aku bilang, atau ya jadi mimpi kalian tuh memang bermakna kalau kalian tuh sebenarnya capek, kalian pingin bantuan gitu. Oke, jadi coba aku baca untuk sarannya ya, karena kondisi yang tidak oke sih menurut aku, jadi aku coba baca untuk sarannya. Sebenarnya aku nggak ada planning untuk cari kartu saran juga sih, tapi ya sudahlah, mimpinya rada-rada tidak enak soalnya maknanya, jadi aku buka kartu sarannya satu lagi. Ya, ketahui siapa yang memang bisa menolong, siapa yang perlu kalian lepas gitu, biar nggak di alam bawah sadar kalian itu capek juga. Mungkin kalian secara logika, aduh aku nggak apa-apa bertahan di dalam kondisi gimana gitu ya sama seseorang, atau kalian menanggung beban atau tugas di dalam suatu kelompok kayak gitu. Oke. Banyak tentang hubungan sosial lah intinya, yang logika kalian mungkin berpikir, oh oke lah, aku nggak apa-apa lah bertahan di sini, aku baik-baik aja. Tapi ternyata secara alam bawah sadar itu mengisyaratkan kalian udah capek, lama-lama nanti bakal numpuk loh, bisa jadi sakit juga sih ujung-ujungnya kalau ini gitu. Tapi ya untuk sekarang masih aman aja untuk fisik. Terus ya jika ada orang yang menolong itu jangan terlalu defensif gitu untuk nggak menerima pertolongan orang lain gitu, atau pelukan orang lain ya, apalagi orang tersebut itu memang tulus sama kalian kayak gitu. Jadi kalian ya kayak perlu tahu siapa yang memang bisa menolong, siapa yang memang perlu kalian lepas tuh, yang mungkin hubungannya itu dekat sama kalian dan juga memang udah berhubungan lama tapi udah nggak sehat lagi kayak gitu. Mungkin entah dia karena egois, entah karena frekuensi kamu yang udah berbeda sama dia, dan jalan kamu atau impian ataupun juga keinginan kamu udah ada hal yang baru gitu loh, udah ada yang ingin berkembang, tempat yang baru, tapi karena ada ikatan yang sebelumnya itu agak susah lepas. Nah, kemungkinan ini juga masih ada luka di alam bawah sadar kamu, kalau misalnya dulu pernah ada pasangan ya yang kayak sampai bercerai gitu, ataupun juga putus, ataupun ini ada sesuatu hal ya, masalah di pasangan kayak gitu, itu yang masih kebawa, masih terasa terikat tuh. Jadi memang perlu melepas dengan ini, kalau bisa adalah dengan bersosialisasi dengan orang yang tepat, dengan orang lain, mungkin orang yang baru, orang yang benar-benar tulus tuh. Biarkan aja orang yang toksik itu pergi gitu, nanti akan datang pasti orang-orang yang baru
Oke, jadi itu aja untuk kalian arti atau makna mimpi kalian yang memilih pel nomor 1. Terima kasih telah menonton. Ingat ya, disaring-saring dulu baru pikirin nanti selanjutnya mau gimana dan solusinya apakah sudah tepat atau belum, bisa kalian analisa sendiri. Oke, bye-bye. Terima kasih telah menonton. Halo untuk kalian yang memilih pel nomor 2, apa sih makna atau arti mimpi kamu? Dan mimpi kamu itu termasuk mimpi psikologis atau dari alam bawah sadar, ataukah itu mimpi vision? Oke, mari kita lihat. Wow, bencana, keruntuhan, suatu tempat, dari pola pikir dan juga ini kehancuran juga, kekecewaan, pengkhianatan, vision, mimpi vision, mimpi berulang kalian itu mungkin ya vision sih, lebih kuat ini vision daripada mimpi yang hanya gaya volcano. Kalian mimpi apa? Apakah kalian mimpi bencana? Kuat loh, ini kuat, vision nih jelas. Iya, tapi tolong untuk disaring ya, jangan mentah-mentah diambil gitu. Karena ya mau gimana pun kalian yang memimpikannya, kalian yang paling tahu tentang diri kalian sendiri. Oke, aku hanya memberikan referensi di sini karena ini memang vision. Oke, vision. Terus mimpinya itu mimpi tentang bumi atau tentang hal-hal yang natural, tentang hal-hal berkaitan sama api, gempa bumi juga bisa, atau mimpi bibit yang tumbuh ya. Vulkano itu bukan berarti bencana aja sih, tapi kayak menyuburkan tanah. Mimpi kelahiran juga, kelahiran orang-orang, atau mimpi berbicara dengan binatang bisa juga seperti itu. Mimpi tentang kupu-kupu, tentang bunga-bunga, atau hal-hal yang elemennya natural gitu. Ada pelangi, ada langit yang berwarna-warni juga bisa. Bintang berwarna-warni lumayan bagus mimpinya, lumayan bagus. Tapi kalau misalnya dibawa ke mimpi buruk itu kayak kiamat ya, juga bisa. Itu hal-hal yang berkaitan sama bencana alam lah intinya ya. Mimpi-mimpi yang seperti itu. Kalau tentang orang, mungkin kalian akan menemukan orang yang atau seperti dewi, seperti orang yang cantik gitu, juga orang yang sakti, sakti dari hal supranatural di sini. Ya, simbolisasi mimpi itu bisa berbagai macam ya. Itu hanya yang aku dapatkan dari kartunya ini. Bisa juga simbolisasi mimpi kalian itu hal-hal yang berbeda juga. Mungkin ada angelic nomornya, ada elemen hurufnya juga gitu. Oke, sekarang aku akan membacakan makna dari mimpi kalian. Ini kan mimpi vision ya. Jadi kemungkinan besar memang ada kalian tuh mimpinya karena visioner ya. Ada suatu bencana yang bisa terjadi gitu, tapi bukan berarti mimpinya bakal beneran terjadi. Di note tolong biar nggak jadi afirmasi negatif, takutnya seperti itu. Nah, ini memang ada bencana atau keruntuhan, ada suatu ketidakpercayaan dalam masyarakat, ada kekecewaan juga di hati kalian atau dari alam bawah sadar kalian. Ini kekecewaan mungkin juga terhadap manusia, mungkin juga kekecewaan terhadap, ini bukan diri sendiri sih, tapi kekecewaan yang keluar juga gitu, sama pemimpin, otoritas ya. Terus ini juga kayak ada merasa lemah juga, kayak merasa nggak berdaya, nggak tahu, bingung, dan harus gimana gitu, hanya bisa pasrah gitu. Jadi di alam bawah sadar kalian tuh pun juga kan pasti mimpi juga alam bawah sadar juga ya, meskipun itu mimpi vision. Dan dalam keadaan kalian sendiri pun itu ada mimpi yang kayak pasrah gitu, capek, tapi juga ingin mencari solusi bagaimana agar mimpi tersebut tidak terjadi, biar walaupun itu kalian bingung mimpi itu seperti apa gitu, maknanya itu sebenarnya bener gitu nggak sih gitu. Itu dalam hal yang lumayan besar ya skalanya, mungkin juga bukan hanya kalian yang memimpikan mimpi tersebut gitu. Skalanya lumayan besar, kayak tentang gunung berapi, tentang gempa bumi, tentang demo besar-besaran juga nih, masyarakat ya, kekecewaan terhadap atasan gitu. Terus kalau misalnya dibilang mimpi vision tuh, visionnya ada yang ya memang ngevisionin bencana alam, memang ngevisionin runtuhnya gini,
runtuhnya suatu hal otoritas yang awalnya dipercayai tapi ternyata bohong gitu. Jadi ada kekecewaan di masyarakat kayak gitu, dan tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa berkutik lah intinya kayak gitu. Jadi memang itu luas atau untuk masyarakat besar sih, tapi kalau misalnya untuk diri sendiri, visionnya itu yang ada keruntuhan dalam usaha gitu. Jadi hati-hati ya bagi kalian memang sedang usaha, tapi jangan takut juga, lebih ke waspada aja. Ya persiapkan uang cadangan gitu. Usaha yang runtuh, usaha yang panas akibat gini nih, akibat eksternal, kayak misalnya bukan dikirimin sesuatu, belum aku lihat ya, bukan sudah, tapi kayak belum aku lihat dikirim apa ya, bukan dikirimin sesuatu tapi kayak ada marah gitu, ada energi amarah dari eksternal yang akhirnya bisa mengganggu usaha gitu. Ya kalau kesehatan bisa juga, tapi lebih ke kesehatan mental sih ini yang terganggunya kayak gitu. Jadi ada orang lain yang juga kecewa gitu, orang-orang di eksternal ya yang kecewa sama kita, tapi kita sebenarnya tidak bersalah gitu. Jadi kayak agak bingung juga mau ngapain, aku nggak salah gitu ya. Jadi agak bingung. Dan di sini ada the hangman. Jadi ya hanya bisa pasrah, berpikir gitu. Aku akan ambil dari kartu yang ini untuk makna mimpi kalian yang belum aku sampaikan. Iya benar, di bidang usaha, di bidang masyarakat juga mungkin kalian memimpikan ada suatu yang lahir, dan memang suatu yang berakhir, dan lahir itu memang siklus ya pasti. Kalian gini juga, mungkin beberapa kalian memang memiliki kemampuan atau ya bisa melakukan sesuatu, dan tapi di sisi lain kadang kalian berpikir kuat nggak sih, bener nggak sih kayak gitu, kayak masih bingung juga. Dan di sini kalian ada perlu melindungi sesuatu juga, atau ada perasaan ingin melindungi sesuatu, perasaan ingin dilindungi juga ada gitu. Ya untuk hubungan percintaan ada nggak ya, untuk hubungan percintaan, soalnya di sini ada King of Cup sama Four of Cup, tapi aku konfirmasi, iya benar ada untuk masalah percintaan, tapi ini hanya sedikit dan terkhusus pada orang-orang yang dalam udah merasa di sana jalan pulang ya. Mungkin bakal ada sesuatu yang terbuka seperti kekecewaan yang akan membuat kalian kecewa, kayak itu sesuatu rahasia atau yang kalian ketahui nanti bakal bikin kalian merenung kembali gitu. Terus ada lagi kah? Oke. Tapi nggak apa-apa, di mimpi itu memang ada vision negatif, ada vision yang positif juga. Jadi vision yang positif ini setelah bencana, setelah keruntuhan itu yang kayak tadi aku bilang, ada kelahiran kembali gitu. Dan kalian pun memang energi kalian berperan baik juga dalam siklus ini ya, dalam siklus masyarakat ini gitu. Siklus yang lumayan besar menurut aku, dan bukan hanya diri kalian sendiri aja yang mengalaminya, tapi kalian bisa berpartisipasi sebenarnya juga gitu, sebagai The Empress, sebagai orang yang memberikan energi positif, kasih sayang, bimbingan, orang yang bijaksana. Berarti kalian nih ungu sama gini loh, ungu sama heart chakra, intuisi kalian memang kuat. Ya memang kalau misalnya intuisi, mungkin kalau beberapa orang itu nganggapnya di asna, tapi di asna itu masih bisa random gitu ya untuk intuisi, terlebih ke bagian analitiknya. Kalau di heart chakra sama di crown chakra itu intuisinya biasanya lebih tajam kayak gitu. Jadi mimpi-mimpi kalian pun bukan hanya yang ini mungkin, tapi banyak mengalami memang mimpi-mimpi yang berulang kayak gitu. Dan mimpi itu bukan hanya vision untuk kalian, tapi juga untuk yang lain kayak gitu. Kalau misalnya dari kalian sendiri, enggak sih, lebih cenderung ke gede ini energinya, maksudnya ke banyak orang, bukan hanya arti mimpi visionnya tersebut adalah ke hal yang individu seperti itu. Dan jaga kesehatan juga tentunya, jaga kesehatan. Terus untuk keuangan ya
cuma sedikit ya untuk masalah bisnis itu. Jadi ada orang yang marah sama atau kecewa sama kalian, jadi energinya tuh lumayan berputar dan perlu memilih-milih menganalisa hal-hal yang kira-kira masih kalian bisa pertahankan di bidang keuangan, atau memang udahlah gitu karena banyak yang kecewa atau karena banyak yang komplain seperti itu. Ya, ini tunggu loh, ini ada janji, ini janji, ini ada janji mungkin dari diri kalian sendiri, berjanji sesuatu ya untuk orang lain, atau kalian ada dijanjikan, tapi lebih gede energi adalah kalian yang menjanjikan. Mungkin ada sesuatu juga, mungkin kalau misalnya kalian lupa pernah berdoa untuk apa gitu ya, ataupun pernah ada di past life mungkin gitu, juga salah satu misi jiwa kalian, karena ini merupakan salah satu ability kalian juga, itu heart sama crown chakra kalian seimbang, stabil, lumayan besar gitu. Jadi memang intuisi kalian kuat seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pile nomor 2. Kekuatannya lumayan oke, dan energinya meskipun di sini ada gempa bumi ya dan gunung meletus kayak gitu, tapi di sisi lain memang ada hal yang positif, ada kelahiran kembali, ada kelahiran kebaikan segar gitu, ada energi segar juga di sini. Jadi menurut aku malah cenderung lebih positif gitu ya, ke arah yang positif, meskipun mungkin simbolisasinya mimpi itu ada yang mimpi yang mengerikan simbolisasinya gitu, ada sampai ketakutan, tapi itu bisa jadi kayak sirkulasi sirkulasi kita biar nggak terlalu kependam gitu ya di alam bawah sadar, ketakutan kalian. Secara kalau misalnya nerima vision alam itu biasanya kan serem ya, ada yang serem juga biasanya, ada yang emang positif, ada yang kebangkitan, ada yang menerima di bagian seremnya gitu ya, berbagai macam ya. Nah, kalau bagian serem-seremnya ini nggak tersirkulasi, lama-lama juga jadi kepikiran gitu, nembus ke fisik kalian juga bisa gitu. Jadi ada sirkulasi juga di alam bawah sadar kalian. Jadi menurut aku oke-oke aja, baik-baik aja sih di sini. Ya udah, itu aja untuk kalian yang memilih pil nomor 2. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pile nomor 3, apa sih makna dari mimpi kalian? Pile nomor 3, si gelas indigo, gelas biru indigo. Oke? Pile nomor 3, apa sih makna dari mimpi kalian? Oke, maaf aku susun dulu kartunya. Mohon ditunggu. Oh, ini jujur aja, ini ada yang belum boleh dibuka ya, makna mimpi berulang kalian yang kalian tanyakan di sini. Jadi aku akan membuka yang memang boleh dibuka aja. Oke? Ini mimpi vision. Mimpi kalian mimpi vision. Dan itu memang berulang, mungkin dari waktu kecil juga pernah, atau memang jangka waktunya lama. Mimpi vision. Dan lumayan tajam kok ini. Lumayan tajam visionnya, jadi mungkin bisa kejadian juga. Oke? Ingat sebelumnya aku hanya menyampaikan apa yang perlu atau apa yang boleh disampaikan aja, karena di sini ada benar-benar rahasia yang belum saatnya kalian dengar gitu ya. Dan kalian memang perlu untuk seimbangin juga untuk memilah-milah lagi ya informasi yang kalian terima. Oke, pertama dari simbolisasi mimpinya. Mungkin ada mimpi yang mimpi lautan yang jauh, atau mimpi tempat hampa, tempat kosong, mimpi yang simbolisasi burung untuk komunikasi bersama binatang ya, atau terbang juga bisa. Mimpi yang bertemu dengan orang tua, mimpi orang yang lebih tua, divine maskulin kebanyakan daripada divine feminim gitu. Dan mungkin suku-suku tertentu atau berada di tempat antah berantah. Dan juga ada mimpi-mimpi yang berkaitan sama pelangi, mimpi-mimpi yang berkaitan sama langit terbang yang kayak tadi aku bilang itu. Mungkin juga kalian menemukan langit yang kosong juga bisa, langit senja. Oke, jadi itu aja untuk simbolisasi mimpinya atau kode-kode mimpi yang mungkin kalian dapatkan. Oh ya, ada mimpi orang-orang yang bermimpi tentang senjata ataupun tulang. Ya, dan mungkin ada berbagai macam ya pasti skenario mimpi kalian. Itu hanya kode yang terbaca. Oke. Terus makna mimpinya jujur aja itu ada suatu kematian
kematian dari seseorang atau orang yang memang udah meninggal yang ingin berkomunikasi sama kalian, kayak gitu. Ada komunikasi yang ingin dilakukan, terus ada sesuatu jawaban sebenarnya yang yang perlu kalian dengar tapi memang bukan sekarang gitu, kayak sedang mencari jawaban atau mencari sesuatu hal itu. Dan memang jangka waktunya lumayan cepat, kayak misalnya tinggal beberapa bulan lagi mungkin kalian udah mengerti maksudnya apa, seperti itu. Tapi hanya saja untuk sekarang jawaban itu belum boleh terbuka tuh. Hanya dapat yang ini dapat yang tentang kematian seseorang, ataupun juga orang yang sudah meninggal yang ingin berkomunikasi sama kalian, kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk maknanya, dan aku akan coba untuk ambil dari cakra wisdomnya, yang tentunya yang masih boleh aku buka ya, yang masih boleh kalian ketahui juga. Makna mimpi ya, untuk melepaskan ikatan, melepaskan hal yang ada gitu. Cuma untuk orangnya siapa mungkin masih rahasia ya, masih rahasia. The Tower ya, ada keruntuhan memang, tapi ini kayak gini, siklus juga, siklus untuk belajar tentunya, untuk berkembang lagi. Ya, tentang komunikasi yang terhenti, pengkhianatan, dan juga keruntuhan mungkin di bidang sosial. Kalian perlu pergi dari suatu tempat yang memang udah menyakiti kalian gitu, atau suatu hubungan yang memang udah menyakiti kalian, yang ya memang harus pergi gitu. Ada hubungan sosial yang akan berakhir di sini, hubungan sosial atau kayak pertemanan, lebih ke pertemanan, ini bukan kekasih gitu, lebih ke pertemanan, atau kayak energi manifest atau impian kalian yang selama ini mungkin kalian udah bangun perlahan-lahan, atau hubungan sosial yang kalian udah bangun perlahan-lahan itu jatuh gitu. Jatuh bukan berarti semata-mata buruk, tapi hanya kayak beregenerasi ya, bakal datang juga orang-orang baru, hanya saja prosesnya mungkin agak menyakitkan, seperti itu. Terus ya, untuk komunikasi ya, karena di sini ada seseorang yang telah meninggal yang ingin berkomunikasi dengan kalian. Kalau misalnya kalian mimpi, ini hanya salah satu kode ya yang ku ketahui mimpi tentang itu tuh, kayak misalnya kalian melihat seseorang, melihat orang tapi nggak berbicara, kayak bengong aja gitu, ataupun mungkin berbicara tapi kalian lupa aja mimpinya itu apa, nggak begitu detail ingatnya gitu, pesannya itu sebenarnya yang ingin disampaikan tuh apa gitu ya. Jadi aku akan buka juga untuk pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang yang ingin berkomunikasi dengan kalian, atau arwah yang ingin berkomunikasi dengan kalian. Bekerja, berusaha. Oke. Lagi 3 ya. Tinggalkan dan lepaskan. Jadilah kuat dan bijaksana. Oke. Jadi dari kartu ini, dari pesan seseorang ya, yang entah itu siapa. Di sini aku tidak membuka siapa orangnya, tapi kebanyakan adalah yang memang divine-nya itu maskulin gitu. Kalau kalian tuh dipesanin untuk tetap berusaha keras meskipun hasilnya ini kayak masa-masa sulit di kalian untuk melepas gitu ya, untuk membuat rumah yang baru gitu, dan kalian disarankan untuk menjadi bijaksana, lebih mandiri, dan lebih kuat lagi gitu, karena seiring bertambahnya usia kalian juga pasti tanggung jawab dan juga perjalanan hidup kalian pasti bakal panjang ya, masalah pasti bakal datang juga, dan ya, jadi hal-hal yang memang perlu kalian lepas, perlu kalian tinggalkan, itu tinggalkan dulu. Dan apabila kalian itu ada memerlukan suatu persiapan tentang makanan sih, ini persiapan tentang belajar masak atau mengurus rumah bagi kalian yang remaja beranjak dewasa gitu, atau lebih baik-baiklah mengurus rumah seperti itu. Ya, bagi kalian yang memang divine-nya feminim, bagi kalian yang divine-nya maskulin juga itu usaha yang keras gitu, mungkin memang tidak terlalu membuahkan hasil yang sesuai, tapi kalian dipesankan untuk tetap berusaha, tetap tegar, mandiri gitu. Siapapun itu yang
yang menitipkan salam, ada dari kakek ataupun dari nenek gitu ya. Ya seseorang yang sudah meninggal gitu, saran dari seseorang yang sudah meninggal. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pel nomor 3. Pel nomor 3 ini memang mimpinya itu vision dan mungkin mimpinya bersambung gitu, bisa kalian catat aja juga nggak apa-apa. Ya, dan mimpi itu biasanya adalah memang simbolis, kebanyakan simbolis. Terus tidak ada yang perlu dikhawatirkan gimana-gimana lagi, misal masalah tentang kesehatan atau apa, hanya saja memang perlu memilah-milah gitu ya, pastinya tentang sosial kalian, dan kalau kalian ada sesuatu yang belum kalian lepas atau tentang kematian itu, kalian memang perlu mengikhlaskan atau melepas kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya dibilang apakah ada orang baru atau enggak, mungkin sementara tidak gitu, karena kalian dipesanin untuk lebih kuat atau lebih mandiri pada diri sendiri ya tentunya. Tuh, kalian itu memiliki potensi, memiliki keberanian, memiliki kekuatan yang tersembunyi. Ini seperti seorang seorang ini kan bisa dilihat perempuan tua, seberapa kuat sih dia untuk mengalahkan singa atau menaklukkan singa, membuat singa menjadi jinak gitu. Nah, kalian tuh memiliki potensi yang seperti itu. Misalnya di sini ada permasalahan apapun, gonjang-ganjing tuh kalian diantar ke arah yang lebih kayak bijaksana dan mandiri gitu. Kalian berdiri dengan kaki kalian sendiri. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang milih pel nomor 3. Terima kasih telah menonton. Bye bye.